Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini membacakan topik soal tabungan orang, tabungan masyarakat di bank ya. Nah, yang kemudian disampaikan oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, bagaimana kondisi terkininya. Nah, ditulis oleh CNBC Indonesia pada tanggal 26 Agustus jam 6:15, jam 6 sore ya, jadi baru saja. Judulnya Tabungan Nasabah Kaya Melonjak. Bos LPS ungkap penyebabnya. Nah, di sini ada gambar Kepala Dewan Komisioner LPS. Jadi LPS kan dipimpin oleh beberapa komisioner, ini kepalanya ya. Ada gambarnya, jadi memang siaran pers dari Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Nah, saya bacakan. Lembaga Penjamin Simpanan LPS mengungkapkan bahwa tabungan orang kaya bertumbuh tinggi, jauh melampaui tabungan nasabah kelas menengah bawah. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan bahwa simpanan tiring di bawah 100 juta hanya bertumbuh 4,76% secara tahunan per Juli 2025. Secara tahunan berarti dibandingkan Juli tahun lalu ya. Simpanan tiring di atas 5 miliar bertumbuh 9,45%. Nah, saya kasih komentar sedikit ya. Jadi LPS itu dari 350 juta rekening yang ada di bank, kan rekening bukan orang ya, satu orang bisa memiliki lebih dari satu rekening. Itu baik itu tabungan, deposito maupun giro ya, deposito kan juga ada macam-macamnya. Nah, disebut tiring itu kayak kelas lah pengelompokan. Yang nilai satu rekeningnya sampai dengan 100 juta itu tiring terbawah. Nanti di atas 100 sampai 200, 200 sampai 500, ada 7. Yang paling atas adalah yang tiring kelompok yang lebih dari 5 miliar. Nah, dari informasi Pak Purbaya ini, Kepala LPS, pada bulan Juli akhir, kalau disebut per Juli itu akhir ya, berarti 1 Juli 2025, itu yang paling bawah, kelompok paling bawah 100 juta, itu tetap tumbuh. Jadi 31 Juli 2025 lebih tinggi dari tahun lalu pada tanggal yang sama. Naiknya 4,76%, tapi yang di atas 5 miliar naiknya lebih pesat, itu pertama ya. Nah, dikatakan sendiri oleh Pak Purbaya, jadi kelihatannya yang di atas tumbuhnya lebih kencang dibanding di bawah ya, kata Purbaya. Konferensi pers ya ini ya di kantor LPS. Kemudian meski demikian, ia menyorot pertumbuhan simpanan kelas menengah bawah sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan sejak awal tahun. Berarti sejak Januari. Purbaya menyebut tabungan tiring itu sempat tumbuh 4,29% bulan April. Tiring dimaksud yang nilainya sampai dengan 100 juta ya. Jadi Ibu Bapak Saudara, semua simpanan yang di bawah 100 juta masuk kelompok ini per rekening. Nah, tapi turun lagi 3,75 di bulan Mei, naik lagi 4,89%, tapi tadi sebetulnya turun lagi. Maksudnya turun tingkat kenaikannya ya, bukan angkanya. Angkanya naik kan kalau tumbuh itu 4,76. Jadi di bawah 5%. Tukas Purbaya. Sementara yang tinggi mengalami pertumbuhan lebih kencang. Purbaya menilai banyak perusahaan-perusahaan yang masuk dalam rekening tiring tersebut. Jadi nggak hanya individu, tapi perusahaan. Karena dana simpanan masyarakat atau DPK itu ya mencangkup personal maupun korporasi ya, bahkan termasuk pemerintah sebenarnya. Nah, tetapi perlu Ibu Bapak sudah ketahui, rekening pribadi lebih banyak ya. Ya sedikit lebih banyak dari perusahaan, nomor 2 baru pemerintah. Mungkin mereka masih menunggu ekspansi, ini pernyataan Pak Purbaya, sehingga mengumpulkan uangnya di perbankan. Jadi indikasi bahwa mereka masih mengumpulkan uangnya di sana untuk siap-siap ekspansi nanti. Belum ekspansi penuh, tapi nggak lama lagi kalau membaik keadaan, maksudnya ini kalian membaiknya keadaan ekonomi, mungkin mereka akan mulai ekspansi bisnisnya lagi. Saya kasih komentar lagi ya. Jadi sebetulnya dengan kata lain Pak Purbaya ini sebetulnya sebagai kepala LPS
menginterpretasi ya, assessment. Sebenarnya belum tentu begitu, tapi kan ini jumpa pers. Itu mereka duit orang banyak tuh naik karena persiapan untuk ekspansi. Nah itu ya oke, belum tentu. Nah, kemudian meskipun bisa saja begitu. Yang kedua, nanti kalau kondisi membaik, mereka akan ekspansi bisnis lagi. Sebuah pengakuan juga kondisi belum terlampau baik. Itu kira-kira, tapi terserah pemirsa menilai ini. Saya ingin membawa ke web ke webnya LPS-nya sendiri. Jadi kalau saudara-saudara masuk, tidak hanya tadi rilis tadi kan ada rilis ketika beliau menyampaikan lisan, jurnalis cenderung mengutip itu. Sebenarnya kalau kita masuk di LPS ada teksnya ya, teks rilis itu, tapi saya tidak perlihatkan. Begitu juga kita bisa menelisik yang sifatnya data di sana, tidak hanya di rilis itu. Nah ini saya sajikan salah satu halaman di lamannya Lembaga Penjamin Simpanan. Nah ini ada tentang distribusi simpanan ya. Tadi kan disebut 100 juta, ini ada yang 100 juta, ada yang 5 miliar, ada yang 500 sampai 1 juta, 200-nya ini. Tapi pengelompokannya tidak urut ini hanya menyajikan saja. Nah, tetapi yang info di sini ini yang di grafik ini mencakup dana masyarakat maupun dana simpanan bank ya. Cuma porsi simpanan bank lain, maksudnya bank lain nyimpan di satu bank, itu ya sekitar kurang dari 2%, 3% totalnya. Jadi bisa saja ini juga mencerminkan. Nah ini yang maksudnya ini kan informatif banget nih. Tadi disebut misalnya yang kurang dari 100 juta itu naiknya berapa? 1 bulan ya, 1 bulan. Tapi hanya 1 bulan tadi kan year on year. Nah, kemudian 1 tahun, ini tadi yang 1 tahun tadi yang 4,9 tadi. Ini yang seluruh simpanan. Kalau tadi kan 4,74 tadi khusus DPK saja, ya dekat kan 4,9. Nah ini kita lihat ini pertumbuhan dengan 1 bulan lalu, 3 bulan lalu turun, 6 bulan naik tipis. Nah ini selama 3 tahun yang 100 juta. Nah yang di bawahnya yang lebih dari 5 miliar. Kan baik itu bulanan, 3 bulan, 6 bulan, YTD itu year to date ya dari awal tahun, jadi bisa 1 Januari lah. Itu maupun yang 3 tahun. Jadi fenomena lebih tingginya yang 5 miliar ini menurut gambar ini, data dari LPS sendiri bukan fenomena temporer. Jadi bukan karena mereka siap-siap ekspansi, faktanya sudah 3 tahun ya begitu ya. Ini bisa dicek semua macam-macamnya, masing-masingnya. Nah, saya mengolah tidak dari tabel ini, kalau saudara-saudara masuk sini banyak di sana data. Sedikit tidak user friendly ya, LPS ini beda dengan BPS, dengan Bank Indonesia. Kita baca, ngunduh ini silakan Ibu Bapak, mungkin yang lebih paham teknologi mungkin lebih gampang ya, tapi untuk yang lain harus belajar dulu. Nah, ini kemudian saya olah nih data. Nah, data tetapi ini khusus yang dana masyarakat seperti yang diomongkan tadi, dana pihak ketiga. Nah, kan tadi 7 tiring nih saya olah per 31 Juli 2025. Ini kelompok pertama yang kurang dari sama dengan 100 juta. Lalu 100 sampai 200 sampai dengan 200, kemudian lebih dari 200 sampai dengan 500 dan seterusnya ya. Ini tadi yang diberitakan tadi yang tiring 1 sama tiring 7 saja. Nah, tapi kalau Anda lihat ini tiring 2, tiring 3, tiring 4 ya. Ya. Itu sebenarnya kan kalau dijumlahkan yang tiring 1 sampai tiring 6, jadi yang sampai dengan kurang dari 5 miliar dijumlahkan itu masih lebih banyak yang di atas 5 miliar. Ya kurang lebih ini mencakup 52%-an dari ini 48, 47, 48%. Dan ini bukan fenomena Juli saja, fenomena sudah bertahun-tahun ini ya. Ketimpangannya begini itu. Tadi menurut saya berlebihan itu kepala LPS ini cuma sementara kesannya. Enggak, ini memang lebih banyak ya. Oh, tadi kan yang diomongin tumbuhnya. Nah, saya ulah lagi di slide kedua tuh. Saya bandingkan yang 100 juta sama 5 miliar saja, tapi pakai nominalnya ya, bukan pakai presentasinya. Yang orange dari Oktober 2014. Ya, yang maksud saya biar ngingat-ngingat itu dari era Pak Jokowi dilantik pertama ya. Nah, sampai yang angka terakhir itu adalah angka bulan Juli 2025. Nah, yang orange itu menunjukkan nominal total dari rekening yang di atas 5 miliar.
Nah, jumlahnya yang simpanan tadi 4.906 triliun ya. Itu miliar satuannya, tapi kalau ditriliunkan 4.906 triliun. Total seluruh rekening yang nominalnya di atas 5 miliar. Jumlah rekeningnya berapa? Kira-kira 145.000 rekening. Jadi kalau dibagi, meskipun dia disebut kelompok di atas 5 miliar, rata-ratanya di kisaran 33 miliar rupiah per rekening ya, bukan per orang loh, saya ingatkan. Nah, karena jumlah rekeningnya sedikit. Nah, sementara yang biru ini yang tadi disebut sampai dengan 100 juta, nilainya per akhir Juli itu 1.089 triliun. Jadi hampir 4,5 kali lipat, hampir 5 kali lipat kan yang 5 miliar itu. Ini kelompok yang di bawah 100 juta. Tapi hati-hati, disebut kelompok di bawah 100 juta, itu jumlah rekeningnya mencapai kira-kira 350 juta rekening ya, hampir 350 juta rekening. Maka rata-ratanya kurang dari 2 juta, hanya sekitar 1,9 juta. Karena ada yang 0, ada yang 50.000, mungkin ada yang beneran 95 juta, seperti itu. Nah, maka kalau dilihat gambar ini, gak usah tahu presentasinya, jelas yang orange, yang di atas 5 miliar, naik dari waktu ke waktu secara umum lebih cepat dari yang kelompok bawah. Ini salah satu cara menggambarkan kepemilikan uang di masyarakat. Karena uang kan ini bukan tanah, bukan sawah, bukan mobil. Nah, ini juga bisa kita analisis sebagai salah satu gambaran tentang ketimpangan aset yang bentuknya adalah keuangan. Nah, mudah-mudahan informasi dari kanal ini bermanfaat buat para pemirsa.